Yang dirindukan telah datang, Dia yang membawa rahmat dan ampunan, dan jadi pembebasan hamba dari api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Hisham bin Amr. Haddatsana Hisham bin Ammar qala haddatsana Ibrahim ibnu Ahyun haddatsana Ismail bin Yahya Asy-Syaibani an Abdullah bin Umar bin Hafs an Nafi'in an Ibnu Umar qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ghazawati ing dalam sebagian pira-pira perange Kanjeng Nabi atau jihad Kanjeng Nabi. Pamarra mongko liwatan sapa Kanjeng Nabi bi kaumin kelawan ketemu siji kaum, siji kabilah, cara riyen siji kabilah. Faqala mongko dawuh sapa Nabi, manil kaum. Maniku sapa al kaum te kaum iki. Kowe iku kaum ndi? Maksudnya kowe kabilah ndi? Faqala mongko padha matur sapa kaum, nahnul muslimun. Nahnu te kita niku al muslimun, tiang-tiang sing pun Islam. Wa mra'atun hale uta ana wong wedok iku tahsibu iku lagi ngurupna sapa imro'ah. Cara kuno ngurupna didamoni disebulin. Tahsibu hale ngurupna sapa imro'ah tanuraha ing pawone dapure imro'ah. Ngurupna pawon cara ngene kula ngene pawon sing di jane gandeng lho cara mriki. Kereng ya pokoke mboten. Lah niki cara bahasa Indonesia dapur iku sak kawasan jenenge apa? Dapur sing murup jenenge kompor angel saiki nerang. Padahal maksudnya cara Jawa pawon itu sing tinggi no. Luweng ya. Pinter betul kata. Bagus Mbak Pia. Wa ma ahalan iku setengah sang imro'ah. Wa ma ahalan iku setengah lan iku sertane imro'ah. Ibnu note anak cilik, anak lanang cilik laha kecuali imro'ah. Fa'idhar tafa'a mongko nalikane bulat-bulat apa wahajud tanuri apa bulatane kluweng pawon wau kompor utawa napa nek dhisik ana kompor kok dibantah kok dhisik tanah hat mongko mire sapa imro'ah bi kelawan gawa ibnin dadi didamoni diurupno nek bulat-bulat terus anake disingkirno fa'atat mongko nekani sapa imro'ah Nabi ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat mongko ngucap sapa imro'ah anta Rasulullah. Anta ana ta jenengan iku Rasulullah sing kang aran Rasulullah. Napa jenengan sing diarani Rasulullah? Kala dawuh sapa Nabi na'am ya sing Rasulullah iku aku. Nggih pancen boten jumbong, kok Nabi ketara banget paling ganteng, paling sesel. Ora mungkin wong elek ditakoki anta napa Rasulullah. Wong jeneng Nabi ganteng tenan. Dadi wong kafir lah niku sing ora iman lah ngerti nek jenenge Muhammad sing iku. Dadi mun ketara banget. Ora mungkin lah liyane. Kau tak guyu kan tenang. Dadi jenenge Nabi niku ketara banget. Malah nek cawe itu ora takok di sing Rasulullah langsung goleki terus anta sing Rasulullah. Tapi jawab napa kola? Nah, maksudnya ra ngarep keliru Bilal darani sinten Rasulullah. Kola dawuh sapa imro'ah. Biabi antawa umi, biabi demi bapak ingsun antawa yo panjenengan wa umi lan demi ibu ingsun di bahasa Arab. Ora usah dimana nih ngoten mawon. Ale sapa? Pertanyaane ngeten. Ale sana ora ana sapa Allah iku bi arhamir rahimin. Kelawan zat sing paling welas. Niki dawuh cawe itu. Bukankan Allah niku zat paling arhamir rahimin, zat paling welase welas. Pokoke zat paling spesial, paling rahman, paling rahim. Iki jiwa tenan kowe sampai kalah mbek wong wedok iki. Nek kalah berarti rugi. Islam mulai bayi kalah mbek cawe wedok sing lagi napa? Islam. Itu sudah bisa muamalah dengan Tuhan. Sudah bisa mensifati Tuhan secara baik. Kowe Islam mulai cilik nyifati pangeran. Gak pati bener. Pangeran kok klater kok nyaur utang, kok nyelesaino kasus. Kala dawuh sapa Nabi bala ya Allahu arhamur rahimin. Terus kala takok sapa imro'ah. Awale sana ora ana sapa Allah bi arham lan zat sing luwih welas, luwih apik. Bi ibadihi lan pira-pira kawulane Allah. Minal ummi dibanding seorang ibu biwaradiha kelawan anake ummi. Bukankan Allah itu zat paling welas, paling kasih dibanding mbok ning anake. Terus kala jawab sapa Nabi, bala ya. Jare Nabi ya Allah luwih welas timbang mbok ning anak. Iya jare Nabi. Kala dawuh sapa imro'ah. Fa innal umma mongko sak temene ibu
Iku latul ki iku ora bakal numibakno sapa ibu walada ing anak ibu binari ing dalam neraka. Jadi itu luar biasa cara mencintai itu kan. Kalau begitu, kalau Allah tuh luwih welas tinimbang mbok ning anak. Padahal seorang ibu ora bakal nyeblokno anak ning neraka niku. Berarti Allah wasine ra ngarah nyeblokno kowe ning apa? Neraka. Mulane hadis iki tak go niki hadis bicara tenan. Lho itu hebat betul nih seorang perempuan yang baru Islam, dia bisa menyimpulkan Tuhan dengan sifat yang luar biasa. Dia bisa mengkiaskan. Lalu Kanjeng Nabi didikte, ditakoi. Nabi jawab bala-bala. Dia nyimpulkan. Padahal seorang ibu tidak akan membuang anaknya di neraka, di api. Ini terus fa'akab. Mongkos bersungkur. Maksudnya fa'akab itu Nabi nangis ngantos dulu-dulu. Ngantos bersungkur sapa Rasulullah SAW. Yapi, engkang nangis sapa Nabi. Nanti kalau suwon jenengan nyifati Allah niku sing tenanan. Jangan hanya napa cara saniki niku abang-abang lambe ngampun. Memang kita itu harus nyifati Allah sing tenanan. Mulane kula maca hadis ini, terus niki kula sekali mukadimah. Hadis yang saya baca ini hadis Ibnu Majah termasuk al-ahaditsus sittah sing mu'tamada indal ulama. Jadi hampir semua ulama itu menyepakati hadis yang dipakai satu itu Bukhari, Muslim, ketiga itu Abu Dawud. Keempat itu Tirmidzi, itu urutan yang dipakai banyak ulama. Kalau balik ini malik, sama nyerang apa lurusnya. Wang ngaji besamkan, kudu lontar kan yo. Kudu ikhlas. Siji niku Bukhari, ashabul kutub baca kitab bilan no. Bukhari. Niku sing mujmal. Terus nomor kali Muslim. Nomor 3, 4 itu untuk ulama rada hilang. Tapi rata-rata bilang nomor 4, nomor 3 itu Abu Dawud, nomor 4 apa? Tirmidzi. Terus nomor 5 itu Nasai, terus nomor 6 itu Ibnu Majah. Dari kitab yang saya bawa ini kelasnya ini paling rendah, nomor 6. Tapi termasuk kitab Sahih yang diyakini banyak ulama ini. Malah ini tak baca arang-arang. Nah cuma kalau sering sinau akhir-akhir ini sering sinau kitab ini, kalau Bukhari Muslim kalau sinau ini Tirmidzi Abi Dawud yang pun sering kalau sinau ini. Terus kalau sering sinau kitab ini, kalau ada cerita ini, kalau seneng saya itu. Betapa mencintai Tuhan itu aku juga di wong alim ngalaman. Cukup damel satu perbandingan. Sing neng sekeliling kita. Kayak kasus nih, seorang ibu niku ketemu Rasulullah, dia pas ngurupno pawon, ngurupno remuk terus apa peluang mana. Wah niku tiap genine bulat-bulat itu dijauhkan anaknya. Tiap bulat-bulat dijauhkan. Ketemu Rasulullah, tanya, ya Rasulullah. Bukankah Allah itu zat sing arhamur rahimin? Jawab Nabi ya. Bukankah Allah itu lebih arham, lebih welas dibanding ibu ning anaknya? Jawab Nabi iya. Lalu seorang ibu itu tidak akan nyemplungno anaknya ning neraka. Itu Nabi nangis. Karena kenapa Nabi nangis? Karena Nabi itu jadi Nabi sendiri itu tidak pernah bayang nona Allah itu bakal nyemplungno kawulane ning neraka. Dan Nabi harus menjawab sekaligus kenapa tetap harus ada yang masuk neraka. Nabi akhirnya nanti menjawab ilal marid al mutamarid. Saking dulu doke wong kon wali kok gede marah diparani, Pak. Jadi intine walhasil nek ana pun rokok berarti marani napa? Geni. Alhamdulillah belum pun menjauh. Paham ya? Jadi kan ampun rokok dinyalano aku, paham. Ayo tenang ae. Jadi ora bakal selawat. Nek wong iman ora bakal apa? Ya 1 tahun ya lumayan. Kaku ati. Di pulau punya cerita gini itu banyak sekali. Itu Rasulullah itu sampai nangis-nangis. Karena seneng cara nyimpulkan si perempuan ini seneng. Cara mujinya perempuan kepada Allah ini seneng apa? Seneng. Pulau nate Rasulullah ini kita Ihya dan kita beroja. Ini walian, Nabi guyu. Jadi buatan nangis tapi guyu. Gara-gara ada seorang lelaki tanya. Ya Arabium gitu, ya Rasulullah. Nanti kalau saya mati itu yang ngisap siapa? Yang ngaudit amal saya itu siapa? Ya bagaimana Nabi lucu. Ya Allah. Binafsihi am bimalaikatihi. Allah dewe tanpa malaikat. Dari lucu tak kan. Dari Nabi Allah dewe. Langsung guyu. Wah idan aflah. Kalau gitu aku bejo. Senang udah urusan Allah dewe. Wongnya api aja. Dari lucu. Jadi idan aflah aku seneng nak urusan Allah langsung dibanggain apa? Malaikat. Mergo Allah apa? Apian. Allah ora tau tak kei apa-apa kan Nabi. Mulai cilik rumah kula. Jadi pokoke dekne nyipati Allah seneng deh. Mulane kula lah yo kalau masalah itu tinggilan malaikat loh kan. Jadi sebetulnya malah prospek nak kita kalau apa? Diam. Lah iya, pengiran api-api itu.
Sampai tak cerita nih, suatu saat Nabi Ibrahim itu, ana wong tukang zina kon mateni, ana wong tukang begal kon mateni. Walhasil semua orang yang jahat itu kon mateni. Usul yang pangeran dari pangeran, suatu saat walhasil ini cerita tentang hikam. Jadi Nabi Ibrahim diangkat di alam malakut karena dia seorang Khalilur Rahman. Terus tidak melakukan pangeran ditujono wong mabuk, wong macam-macam. Jadi cara kowe iku piye? Gusti mereka itu makan dari rezeki engkau, tapi mereka mabuk zina. Dulu saja. Pangeran dipateni. Ketemu bajingan yang ngoten. Siapa kan yang bunuh saja. Mau mangan rezeki jenengan kok jadi bajingan jadi macam-macam. Suatu saat selang beberapa tahun gitu Ibrahim pangeran nyata. Anam sebelah Ismail. Gusti, Gusti ini samrotu faat ini buat saya. Kon jelas-jelas. Lho kok dhisik ngomong aku kan mateni aku ora mikir, kayak tak kon mikir. Zaman kowe usul ngomong tak kon mateni ora tak pikir, saya ngomong kowe kok pikir. Nyembur Gusti belum pikir gini. Orang gengge dia tetap nangis karena Ibrahim sudah bisa mungkiri tersiksa karena harus sembilan apa? Anak. Dari pangeran. Loro itu sakit Gusti. Wong kok nyembelan apa? Loro aku. Iku sing gawe aku penak usul kon mateni. Rumah sama aku gak loro pas usul apa? Mateni. Paham? Betapa cintanya Allah. Itu buat aku mau. Barbajingan rata obat mana mlebu neraka dhewe ora dilebokno. Normalnya itu Allah itu udah akan memasukkan hambanya ke neraka. Ini cekel ini, hadis sopan paham ya. Normalnya Allah itu udah akan ngelebokno hambanya teng neraka. Lalu dari Arabi wau bareng dikandani sing isap Allah senenge ra karo. Idzan aflah. Kalau gitu kalau bejo. Ditakoni bekane Nabi, lho kok iso nyimpul ngono? Wah, nak malaikat itu sakit salah. Modelnya itu kejaman. Tapi nak Allah itu baik-baik saja. Lupa aja Nabi itu. Terus bareng orang itu ngira kode sahabat-sahabat. Jika kamu ingin melihat ahli surga ya orang itu. Dia cara menyimpulkan Tuhan itu benar. Cara menyimpulkan Tuhan apa? Benar. Sampai ngaji mulai cilik nyimpul pengiran Rabi. Kau kakean nafsu, kakean proposal, paham? Jono jadi orang soleh, kalau jadi orang soleh pengurus masjid, tukang itikaf gak cukup. Dia soleh ya populer, dia soleh gitu kok populer. Laris pengajian dindi, orang populer apa sih duit orang tak cukup nih. Terus di pulau populer atau enggak duit, orang duit akan tapi masuk tujuh pulau itu. Mulai kepengen wayo nggak cuma. Ibu sangat berkeluarga, Pak. Orang anti dosa di keluarganya apa? Karena cara berhubungan dengan Tuhan itu Tuhan di Pulau Soro, Pak. Tuhan di Pulau Soro. Di sini orang ngono hubungan dengan pangeran ora usah. Wong kula sing alim ngeten ora tau kepen santri ora kepen di umat. Pokoke wong alim juga mulang-mulang. Soal pangeran dikirim wong ora jelas-jelas ya alhamdulillah jelas jalan. Saya kan tidak punya urusan dengan jenengan. Tugas mulang itu perintah Allah teng kula. Jadi saya tidak punya urusan dengan jenengan. Kalau saya punya urusan dengan jenengan mesti kecewa karena tak mungkin nuntut. Itu bodoh sekali ya. Bodoh karo Islamanya dan paham. Nah, gue betul ada nuntut. Berapa pengen kenal, berapa pengen nuntut. Lalu kalau apa ibadah yang solusinya ikhlas itu bagus. Gampang solusinya ikhlas. Aku nak mulang tangan, malu dicatat mengira. Jadi bodoh sekali kalau saya minta dicatat yang ngaji saya itu bodoh. Catatan mereka itu blogger. Aku kadung ngamal ini, itu pengira harus nyatet ya Mahfud. Jadi rotat saya ini buat saya catat. Kau nak nuntut sebagai makhluk berarti besirik. Kau mulang demi pengiran, kok opai nuntut nih? Makhluk bodoh sekali. Tapi angel gue, lu malah ikhlas itu gampang, malah angel kan untuk makhluk. Misalnya duit kadang di urusan dewi, yo kadang pengen ngekei ra duit, sing duit urusannya agak malah bento. Yus menengah biasa. Jadi ikhlas itu hal yang mudah. Malah kalau nanti mau tentang satu hadis sahih, kalau mau harus betul. Ketika ada seseorang yang tidak ikhlas, ngamal demi manusia, misalnya kalau ngamal demi ruhin, demi sofa, demi orang jelas-jelas. Itu kata Tuhan di balik bilik kamar, misalnya di musola ini ya di balik hijab. Orang Arab nak darah ini di hijab. Itu dari pengiran ngomong ngeten, ngedikan ngeten. Ja'al tani ahwanan nazirin. Saya baca kitab ini di kitabnya Syabdul Qadir Al-Hunyah. Syabdul Qadir itu sempat ngarang kitab paling populer dan dipakai semua ulama itu Al-Hunyah di Tolibil Haq. Kebetulan saya punya naskahnya banyak dan paham saya. Ini tahadus bin Imam. Saya punya naskahnya banyak dan paham. Saya paham itu sebetulnya ya tepaan. Dulu orang pati usul ya rapati paham, sesuai paham. Nah itu ketika saya ngamal misalnya demi Ruhin, demi Mustafa atau demi yang ngaji saja itu Tuhan itu di balik hijab
Itu dawuh ngeten. Ja'al tani ahwanan nazirin. Cek tegane gue, dadekno aku zat paling ora penting. Ahwanan nazirin itu penonton paling tidak penting. Bagaimana mungkin saya mengkasih ilmu, yang ngasih kesempatan, yang ngasih oksigen, yang ngasih semua fasilitas, lalu kamu memandang saya zat yang paling tidak? Gua mau turun wali. Mulane kula ngakoni tenan. Jatuh jadi wali tenan. Maksudnya dia cara pandang itu sederhana, tapi mudah memahamkan. Mulane kita paham, maksudnya kowe kudu tak ulangi aku, maksudnya sampean kudu syukur. Lah salah merang alim, Mas. Kowe kudu siap tak pukruli. Kula ngaduk pukul di bantah itu, kula nak tahu aja malah ramulan. Mulai dari bojo kula wis habis jenengan birulah pokoke mulan. Dari bojo kula tenan hakon. Bojo kula kan ini. Dosane jenengan mesti tau wis ramulan. Wong sampean misale wayo Allah tetep tak arani wong alim wis cuma dari jenengan ramulan. Loh. Ya dia cara berpikir sederhana. Dia tahu betul kehidupan saya itu serawong dunia. Jadi dia itu ya kadang-kadang janggal dia sadar-sadaran aku rawong dunia jadi ya. Monggo final tangi turun nanti turun nah, itu kan enggak kebayang itu urip kan. Gua mboten pegatan pun sah. Omnya pe bocor butuh kula dari kula ben bocor sedan tangan kilo tinggal. Ya berangkat. Ya ngeterakal mbak. Ya. Ora ora pakai rasa nonton. Nah, pokoke wong ulama. Ndrono wis nutupi aurat sen aku ora modal. Ana ulama kok lho bojone seneng ambil abang utawa ijo seneng ora ulama. Nek ulama ro yang nutupi aurat yo seneng. Paham ya? Iku selera ulama. Ulama kok disuruh. Wah, pas lagi kirain ngene ora ulama, maklar paham. Ulama cara pandang pokoke nutupi aurat. Awarai jadi mental ulama kudu mental maklar. Liya ulama sing enggak pegatan tuh jarang. Saya ini syukur sekali. Saya ini dibujuk ya syukur. Imam Sibawa itu tiap hari itu nulis kitab. Nulis ngarang. Padahal saya itu ganteng. Sibawa artinya apel. Saking halusnya kulitnya. Udaranya apa? Sibawa. Wongnya walusan. Suatu saat bojone ora tau dikeloni di barno ae. Pokoknya dingin saja. Terus Imam Sibawa pas di pasar mau beli kertas, dulu nggak ada toko orang pasar. Itu tapi dodong kabeh karena dianggap problem yang marahi gak harmonis itu bergabung. Oh boleh kitabnya didelok susah. Bareng diobong bojone Imam Sibawa mulai nyongkone bojone kata harmonis, mergo problemnya sudah dibakar, malah dipegat. Habis itu Imam Sibawa. Itu banyak ulama-ulama dulu itu bojone itu kalau nggak hati besar ya pegatan tenan. Imam Ghazali itu ketika jadi rektor di Madrasah Nizamiyah itu beliau jadi rektor. Dihormati, digaji rektor. Terus dia lama-lama mikir, ya Allah, saya ini alim kan untuk nyari ridhone jenengan. Kenapa dapat ini? Orang menghormati saya, menggaji saya. Jangan-jangan upah saya ya ini. Saya buktikan ya Allah bahwa saya nyari ridhone jenengan bukan karena ini. Minggat ning alas, mau betot dom kalian timbo, paham kan? Betot dom. Nah, muridnya ada sing bedaplek kayak rutin tak kok. Ya Imam Ghazali, jadi raga apa mau cek gostom mbek timbo, jadi apa kira-kira murid elek. Jadi Imam Ghazali sampe nak. Aku ning alas engko. Saiki ra iso kene. Soale jane kepen minggat ning alas, tapi malah suwe Cina to. Mung alas saiki HP sing wasai malah muslim. Dan saiki ra iso minggat teng putih. Alas, malah tengene tiyang sawit-sawit sesuai wong. Aku bawa dom perkara ini mau aku butuh sholat, jadi nak sarang kusuai tak dondoni di. Tapi mbok, butuhku mau wudu, jadi kebutuhanku mau wudu besok. Terus minta ini bertahun-tahun terus ngarang ikhya. Mengenai kalau yakin umpama Imam Ghazali ini urip saiki ora disenengi tanggane. Perkara udang-udangan ora tau napa. Apa? Saiki ae di SK aman deh. Wong dewa-dewaan ikhya, cara menangi ya ora seneng. Perkarane ora ngarah kena godang ning wali matul. Ora ngarah. Lalu bareng dek ngarang ikhya, kitab Suzuki. Kitab-kitab tentang usilah tentang apa itu. Ya sudah terjadi gitu sampai. Jadi ini lucu karena dia pernah rektor, pernah populer. Dia yang namanya wong soleh ya minggat di seputar masjid, pokoknya di daerah tidak dikenal. Tahu saya tengah alat, wahai Jumatan, dia Jumatan di Jami' Damaskus. Pas Jumatan itu dia semojok, ya orang nggak tahu kalau itu Imam Ghazali, karena dia kayak orang awam mojok. Beliau khotibah itu menyitir menurut Imam Ghazali. Menurut Imam Ghazali populer sekali, seorang khotib saja mengutip menurut. Ya, dia ini makmumnya yang godam, mojok itu. Imam Ghazali.
Terus dia merasa tidak aman. Kalau minggat di kawasan sini tidak aman karena si khotib mengutip kolal imam minggat menaik. Ya sudah begitu hidupannya ulama-ulama. Nggak balik mana dan tujuh. Orang pegatan rekanan bujurnya dinyali tenan. Apa itu ya? Darah pegatan. Jadi bujur. Pokoknya di darah pegatan tulis alhamdulillah. Gak diurusilah. Tapi memang orangnya alim betul loh. Kalau sampean teman pegatan kan tahu pengaruh. Orang alim aja orang hormat tuh. Ora oleh dusun. Awang alim mangsa, alim kaliber ta lho sing kaliber tenan. Paham terus niki cerita nggih jenengan. Jadi jenengan cobalah sakniki mumpung wulan Ramadan. Coba cintailah Allah itu dengan cinta yang sejati. Dilatih dari reputasi Anda. Kula nu tak latih nganti sakniki ini kula dijajah Hizib Nasr itu karangannya Sayyid Syekh Hasan Asy'ari. Itu hizib paling populer di kalangan santri. Itu saya punya ijazah dari kiai-kiai top, termasuk dari bapak saya. Itu tidak pernah saya baca. Bukan karena saya sombong, saking saya ingin melatih tauhid. Yang ngarang juga sudah tak fatihai. Maaf saya tidak baca ini terpaksa, karena saya ini ulama, saya harus menjaga 1-2 hal. Perhitungan saya sederhana. Kalau saya sering baca hizib dan kemudian saya hidup, padahal kabari, butenan lurah. Dari nak kiai itu jadi dijajal di santet. Kabari nak kiai jajal di gunung-gunung. Kalau kita sering baca hizib, tentu kita berpikir selama ini kita sehat dan apa mergo moto hizib sehingga gunung-gunung gak mandi, santet gak mandi. Tapi itu melukai tauhid. Pertanyaannya adalah, gue nganti urip saiki rata-rata orang jadi kiai kan umur 30 tahun, atau 40 tahun. Berarti ada masa 30 tahun, 40 tahun di mana Anda tanpa hizib itu toh sudah sehat. Berarti gue ora kena santet, ora kena gunung-gunung karena Allah, karena hizib itu. Karena Allah kan? Kenapa saya ini ketemu tua, bareng gue di hizib, malah tau kita merusak. Saya ini selamat dari corona macam apa? Dia betul. Coba di hizib kan malah keyakinan bahwa saya ini selamat. Corona dua apa? Padahal berpuluh-puluh tahun zaman kita urung di hizib, dia wis apa? Selamat. Malah ini buatan pulau bocor. Dan bareng buatan pulau bocor ini kan, pulau tidak ada nih kayak gitu. Hak bingung nyaya nyaran yang emak. Gue mau hizib. Mau ibu saya itu sudah nangis ini kita nyata. Malah hasil buat tenan orang mencari uang, kalau nu rapati rasa-rasanya uang, orang cara pangeran tuh, kalau nu biasa hubungan dengan pangeran. Malah hasil cari uang itu rame-rame susuk, terus ini uang tentu ngeten-ngeten. Aku lagi ngomong ngeten, ini kisah nyata. Contoh itu jubur, tapi rasa macam Bismillah haram, macam Bismillah, mari dasi gede. Tapi murah ramanti. Lalu saya itu nangis kan boleh ilmu tua. Orang apa-apa tani, misalnya papa aku mati dong. Nah ini cerita ya, betapa memang kita ini ada masa-masa tauhid kita ini diuji. Sebab itu misalnya, dalihnya orang yang jadi lonte, jadi WT atau jadi koruptor. Orang ini ramangan. Uang sah jadi lonte, uang umur 17 sampai 20 tahun. Berarti ada masa di mana tanpa kelonteannya juga sudah mangan dan juga untuk rezeki. Loh kenapa setelah sekarang lonte jadi profesi, mengatakan tanpa ini tidak punya rezeki? Begitu juga apa jadi ustaz, jadi kiai. Kita ini berpuluh-puluh tahun mondok. Yo dulu rezeki ya itu seneng. Tapi tak usah gue seneng proposal. Orang ini ramalan. Lu zaman itu kemangan kopo, paham ya? Ini melukai tauhid, melukai apa? Makanya saya seneng sama sufi-sufi kayak Nasiruddin Koja, Nasiruddin Afandi itu seneng. Dan ambil dialog lucu. Ini tak cerita ini, dialog itu ada itu. Manusia itu mesti pintu. Ke manusia itu kok pintu manusia berlanjut sampai mati ya. Kalau cara Quran lewat kanal insan galuman, ya udah galuman itu isim mubalaghah, sifat mubalaghah. Galib itu galib biasa, nak galuman banget. Jadi ini, gofir itu nyepura biasa, nak gofur akeh nyepuran. Syakir itu syukur biasa, nak syakur akeh nopo syukur. Makanya sifatnya Allah itu banyak syakur, gofur, rauf, pakai wazan mubalaghah. Wa kanal insanu galuman wa akeh ini jaulan wa akeh bin. Ini dari wong sufi ini cerita. Manusia itu saking terbatasnya. Itu zaman janin, itu sudah nyoal Tuhan. Kalau bareng ning kandungane mboke, melungker ana ning kandungane mboke itu takok. Ya Allah, ngapain bikin tangan untuk apa ngurakane go popok ruangane namung sampean? Sampean. Ngapain bikin sikil ora mlaku-mlaku? Ya ruangane namung sampean. Dari Nasiruddin apa dia kurang ajar. Lama udah mata ala kelamin orang musuh. Jadi dia pokoknya semua fungsi fisik itu disoal karena dalam ruangan apa sempit, digopo.
Ya pangeran pasti protes muni kowe ora ora apa-apa. Wis meneng ae. Ini alamu malah tak lamun. Iki meneng ae kowe ora. Nah, kira-kira itu alam akhirat dan alam nanti itu ya gambarannya kayak janggalnya janin pada masa di mana dia dalam kandungan ibu. Sama, kita mungkin sekarang janggal. Kenapa kita miskin? Kita janggal. Kenapa semua hajat kita tidak kesampaian? Tapi Allah lebih tahu. Mungkin kalau kita tidak miskin malah kakean tingkah, kakean pola. Dan sebagainya, dan sebagainya. Sehingga pesannya orang sufi satu, ojo geman takok pangeran. Dia ojo protes, kenapa? La yus'alu amma yas'alu wa hum yus'alu. Allah ora iso ditakoi, ora iso mbok soal. Kenapa begini, kenapa begitu? Wa hum yus'alu. Tapi kalau kita salah, dimintai tanggung, dimintai tanggung. Terus kalau suwon lewat ngaji poso ini hadis ini kalau ke ngarukan ke omah kalau mboten mungkin nyelane sopan apa mungkin sira duwe paham mesti napa mboten duwe tak jamin paham terus niki penting jadi ternyata memahami Tuhan itu kadang bener tiang-tiang lugu dan itu dicap Rasulullah aflaha ini saudara orang itu mesti bejo karena mensifati Tuhan itu benar cara mensifati Tuhan apa makanya sampai jemben sampai mati, misalnya dia sudah umur 40 luar, jemben 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan dihilang sitok-sitok, terus mengenai tua, karek totalan, karek iki. Ya kan teman kudu siap. Itu kalau lama-lama dulu tidak bakal mati dosen, karena mereka ya Allah, saya belum kenal jenengan di dunia saja indahnya kayak gini, saya bisa makan harapan itu, kayak apa kalau ketemu langsung? Aku kan wali ya. Saya nggak demi pengeran si rawali, saya yakin. Saya bertiga wiridan dari dalam mobil saya ijazahnya mulai matanya minal masrik hilal, masrik oleh dua cek di pak notok jantung bodoh wah kepiain saya ngamek. Tapi murtilah bingung kita, aku yakin, waduh bingung ya, demi pengeran tentu bahwa karena takut dihisap. Tapi seorang Arabi dia tenang aja. Ya Rasulullah yang hisap saya ini siapa? Dia Nabi Allah. Allah sendiri apa nyuruh malaikat saja? Allah sendiri, wah baguslah kalau gitu. Semua nak ngomongin. Semua nak ngomongin. Perkara nak Allah itu akan baik-baik. Selama ini pengalaman saya dengan Allah baik-baik. Mereka tidak putih malah. Khawatir biru, khawatir macam-macam. Allah kan mesti baik-baik. Lalu itu rupa dari kajian Nabi kan aku pengen roh di suatu itu loh ikut. Saking mencintai Allah. Mana ifati Allah yang baik-baik. Terus waladina amanu asyaddu hubbal lillah. Wong iman itu anane mau seneng ya. Itu kalau nak maca tanya dia dulu. Imam Ghazali nyontokno barang-barang sepele seputar keseharian kita. Kowe nak seneng cawe doa ayu, iku mau eling ayune to. Kenapa kira eling nak pas head apa ngising. Lho boten nyeper saja. Kamu cinta perempuan saja sudah gila, tidak mensifati buruknya. Ada uang mesti head, mesti ngising, mesti ngedem. Tapi kenapa yang kamu sifati pas manis itu? Apa hanya itu sisinya dia? Kami turu angop, gak boleh geleng. Lo kok ini lepas? Lo tapi kenapa kamu dengan Tuhan sekurang ajar itu? Eling musibah, eling bala. Lu kira kuyon, kamu tak baptis tenan bener. Bener, kelakuannya dua elek bener. Selama ini kita nggak susu itu bener. Tapi mahabbah kita ini salah. Kita nak seneng cawe itu. Iban nyifati yang indah-indah saja. Padahal dia jelas-jelas punya sisi negatif. Ya mau orang ngisi ngempete macam-macam kete angope kerengi barang malah kok. Nah jadi tujuan malah keren barang banting mikirin barang. Tapi kalau kamu senang pasti hanya mensifati yang baik-baik. Dan yang kamu kenang nih rapi barang ini berkorapi. Makanya kalau dikontrol dia ya kurang ajar. Gus kula nak ono wong mulai kepengin wayo kesenjuk wedok. Nasihatku gampang. Wah, aku sebenarnya itu alis gue gampang. Ini nggak pas ngising. Ada lagi kurang ajar. Ya ada kiai rada kurang ajar tapi cocok. Metodenya cocok. Lah aku pengen kiai dalil ora iso Gus kula riyen mondok rapati ngalim. Gak dalil-dalilan pokoknya yang penting uang mari. Lah itu bagaimana mungkin kita mencintai perempuan saja dari sisi-sisi baiknya saja. Kenapa Anda mencintai Tuhan, mengatakan mencintai Tuhan, tapi selalu menyoal yang sana sih? Terus kira jembar nyoal, di masalah nyoal, di musibah, wah, Gusti kula donga bolak-balik ora mandi. Kamu itu cara mencintai Tuhan itu gimana? Wong wis seneng cawe itu kepengin ngekeki, seneng pangeran malah jalu, itu seneng model apa? Jadi Mang Ghazali nyontohno sepele-sepele keseharian kita. Lu kan seneng cawe itu kepengin ngekeki.
seneng pangeran kok malah apa? Aneh. Kan sampean ora nape wong aneh, apa? Jadi itu makanya Imam Ghazali itu luar biasa karena dia bisa mencontohkan cara mencintai Tuhan dengan kesehari. Dan aku sebenarnya kan senang pangeran terus mulangi demi pangeran saya memberi. Mulang itu untuk apa saja? Tapi untuk swarga ini insya Allah itu untuk apa? Paham ya? Jadi ini pentingnya ulama. Ulama lah yang bisa menjelaskan ciri-cirinya Allah Ta'ala. Nah, ulama ada. Wong kula ada pengalaman dia nanti ngelepas jenazah kebetulan orang besar dan yang datang banyak. Karena dia itu orang soleh, orang-orang itu keberatan kalau dia tidak tak puji-puji. Tapi saya kan sebagai ulama, ya konsisten saja. Pak Yai ini jadi yang soleh, tapi beli suarga orang ngamalin. Betul cukup ngamalin lagi beli suarga. Ini anaknya memilih. Nah, soalnya suka pidato aku orang ngongkot. Lo gak tenang mawon. Tak jelas. Tak soleh-soleh Pak Yai ini umurnya 80 tahun. Jadi kalau surga karena amalnya, tentu durasi surga hanya 80 tahun. Tapi kalau krono fadhole Allah niku rantek. Nah, niki jenengan seneng krono ngamali atau krono fadhole. Fadhole nuwun Gus fadhole. Itu ulama lah bisa menjelaskan kenapa Rasulullah dawuh bahwa yang bisa memasukkan surga ke kalian itu tidak amal kalian, tapi fadhole. Zaman itu sahabat juga janggal, lalu gunanya amal apa ya Rasulullah? Ulama lah bisa menjelaskan. Memang amal soleh itu penting, tapi tetap tidak cukup untuk surga yang selawase. Logikanya jelas, jika amal soleh Anda itu 80 tahun, karena umur Anda 80 tahun, kudune swarga umur. Begitu juga sing enak neraka, sing nakal ning dunya kan tetap mau 80 tahun. Berarti nerakane mau rusak nanti agama kuat. Mulane dari ahli sunnah tenajan ora pati paham. Pengikut ahli sunnah orang arah paham, pokoknya mesti kayak kita nak mlebu swarga krana fadhole Allah, nak neraka krana adile Allah. Kita pokoknya tamina wa ta'ala mulai dhisik ora tau paham. Wah mulai cilik mondok, ya ora tau paham. Nganti saiki yo pahame kok ngaji terus nek sinau terus. Ternyata ada ulama yang cara menjelaskan sederhana. Umpama swarga krana amale wong, tentu entek pinkiro di amali. Iku misalnya kita soleh 80 tahun, berarti swargane mau. Padahal swarga selawase awas. Mulane kita kudu jaluk namung fadhole Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita ngamal itu bukti cinta tadi ini kembali walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kalau saya ditanya, kenapa enggak kamu sujud? Ya karena saya mencintai Tuhan. Kenapa kamu sholat? Karena saya mencintai Tuhan. Bukan karena supaya saya masuk surga. Ya sama seperti gue nak seneng cawe itu. Memberi itu ya karena seneng saja. Lo nak memberi karena kompensasi untuk ambil lonte senengnya, paham ya? Lo nak bayar kan berarti lonte itu berarti kan transaksi itu. Begitu kan? Lo kok enggak gitu? Aku cerdas Tuhan itu begini. Tadi kalau ini nama cerita Asia, betul betul. Tidak niat menfonis bukan. Ya ini cerita saja, cerita normal saja. Mulai kalau itu pengalaman, kalau itu pengalaman lalu di konco yang lucu-lucu. Saya punya teman wartawan Republika itu yang waktu saat 3 orang ini, saya 2 wartawan. Yang satu itu cerita, ya sama-sama soleh, cuma ya soleh kelas-kelasan dengan pulau, 2 wartawan tadi itu. Yang jelas 3 orang ini sama-sama anti Cina. Itu dia cerita, yang satu itu cerita. Apa Cina barang? Oh, mau no gratis, maksudnya bujurnya. Dia itu janggal, kenapa ada orang Cina mau ngomong apa? Gratis, maksudnya bujurnya. Karena aku cerita urusan, jangan ngomong gratis. Agar pulang nggak kayak gitu. Ternyata yang satu ini parah. Jadi saya mau gratis, kodohnya makasih. Dia gak terima, kalau ngelani ngomong apa gratis. Jadi 2 dialek yang lucu lah terus. 2 orang ini tanya saya, kalau menurut Pak Bah gimana ini? Kalau dari pandangan ulama gimana? Wah susah, masuk akal. Ternyata istri kita tidak baik-baik amat karena bayar. Kasus itu. Wah, ya kasus ada aturnya ya kasus. Ternyata karena itu tadi bukti mencintai itu memberi tanpa kompensasi. Itu dialek ya, itu sah saja dalam proses sosial apa? Sah saja. Rasa berkona hati. Sosial itu naik kabeh. Nanti kalau belum balik, saya tuh seneng sama sufi-sufi kayak Nasiruddin Goja, tetap Nawas. Karena orang sufi itu yang bisa mentertawakan dunia, yang bisa mentertawakan dunia itu orang apa?
Itu suatu saat Nasiruddin itu datang ke acara pesta itu, acara pesta ini. Dia pakai baju lusuh, ketune kuning, soalnya lusuh, dibiarkan. Karena yang datang kurang pakai dasi, pakai pakaian parlente yang pakaian yang najis-najis. Terus dia pulang pakai jas, pakai dasi, pokoknya resmi, itu disambut. Disambut, dia ngambil, monggo-monggo dikasih teh atau apa minuman, disokno ning sae. Panganan tuh yang mewah-mewah dilebokno sae. Ayo coba makan yang kenyang, minum yang darah mengedan tuh. Darah mau apa? Dan dia menjelaskan, tadi saya masak lusuh dan ya saya, orangnya ya saya. Saya tadi masak lusuh, berpakaian lusuh, ya orangnya saya. Tidak kamu sambut. Setelah berpakaian begini kamu sambut. Berarti kamu nyambut pakaian saya. Makanya yang berhak minum ya pakaian saya. Itu orang sufi yang bisa menertawakan dunia. Jadi kamu pikir resepsi yang ada itu rasional, tidak rasional. Orang disambut karena pakaiannya, mobilnya mewah disambut. Ya mobilnya sing berhak untuk panganan. Paham? Kemangan berarti dosa karena tidak kamu kan. Karena yang disambut mobil. Itu orang sufi. Orang sufi itu orang bisa menertawakan dunia. Korea ya janggal. Bapak itu dengan tubuh kitab-kitab sufi. Mulai yang edisi Arab sampai edisi terjemah. Tadi ingin edisi terjemah dialog anak pulau kasih mau SD. Semua nangis. Ternyata saya. Pak ini kok miliknya Bagong, tidak miliknya Bapak. Ya Bagong seneng guyon, dia seneng guyon. Wah, cocok Pak. Saya itu punya kitab Gunawas itu mulai yang bahasa Arab sampai yang teks terjemah itu punya. Karena orang sufi itu punya filosofi yang luar biasa. Bisa menertawakan apa? Dunia. Bisa ngeyak dunia. Kan lucu kan orangnya sama. Tapi penghormatannya sih tidak. Sufi wagur disok noning saya. Sufi makanan dilebok noning saya. Ayo coba makan yang kenyang. Orang-orang kan protes, ini orang kok gila. Ternyata yang gila mereka kan selalu tidak itu pakai. Saya tadi datang pakai pakaian lusuh dan orangnya ya saya. Kamu biarkan Pak. Tapi setelah saya berpakaian gini, kamu hormati. Berarti yang kamu hormati, ya sudah, gaji saya yang makan. Itu banyak yang tersadar. Ternyata nggak benar. Adat kita begini ini. Itu orang-orang sufi. Orang-orang sufi itu punya guyonan. Orang kayak sufi murah jelas guyonannya. Corok-corok sufi. Kami tetap di peringatan kejenengan. Coba dilatih mulai sekarang belum terlambat. Coba dilatih mencintai Tuhan. Dilatih dari hal-hal yang kecil. Dan ini hadis. Ternyata perbandingan ini disahkan Rasulullah. Kenapa saya butuh teks hadis? Ternyata perbandingan kayak gini disahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang perempuan memperbandingkan kasih sayang Tuhan bahwa seorang ibu tidak akan melempar anaknya di neraka. Dan perbandingan itu disahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah lebih arham, lebih rahman, berarti tidak akan melemparkan kita ke neraka. Dan sama harus yakin itu. Mas sebetulnya tidak akan. Saya yang melalui kesusuran, cuma kelirah kena. Oh, nah, itu akhirnya Nabi jawab. Saat Akab mengko nangis nganti ini gue sumpah. Akab baru nangis ngantusnya tadi. Ini Akab baru. Terus misalnya kasus kula teng meja nangis ngantos ngeten iki namine napa? Akab ya. Jadi sangka kata menjungkalkan diri sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakti halin nangis sapa nabi. Sumarofa mengkono ngangkat sapa nabi rasul ing sirahe nabi. Ilaiha maring mar'ah. Terus nabi melihat perempuan itu faqala mengko dawuh sapa nabi inna waha sak nami Allah taala iku la yu'adzib. Iku ora nyiksa sapa Allah taala min ibadi sang pira-pira kawulane Allah. Arwah itu aslinya ra bakal nyiksa kawulane ilal marida kecuali kawula sing melayu berat. Iki kan andare napa? Wedhus dicancang terus melayu dhewe. Bro. Kok kowe berat ini. Bojo melayu mulai dhewe sini. Berat. Apa? Poligami mek kawin pemindo iku padha ngrasakno wong loro. Paham ya? Jadi podo ae, poligami yang ngrasakno loro, rabi begatan rabine yang ngrasakno. Nah, iku ilmu niruken. Yo iku kodok-kodok kudu ditompo. Inna wa ta'ala la ya'dzikurani sapa apa ibadi sing kawula ana wa illal marida kecuali sing berot, al mutamarrida kang banget berot, kang mlayu. Allah dirupane wong ya tamarradu kang berot sapa wong ala wa saking pangeran. Wa abalan mo sapa wong ayat kulen to ngakoni sapa wong ora gelem ngakoni la ilaha illallah. Jadi maksudnya ngeten niku.
cah bayi iku iso dilindungi ibuke. Selagi cah bayi iku yo yakin nak iku ibuke. Dan ada hubungan anak dengan ibu. Tapi bagaimana mungkin kalau cah bayi iku gak ngaku ibuke? Terus dia tetap lari menuju api. Itu memang masalah sekarang yang terjadi itu pasti begitu. Orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari fungsi Allah itu memang dari awal tidak ngakui fungsi Allah. Lah Allah kok ngaku ku kawulane piye? Wong ora ngakoni nek Allah pangeran. Mulane kalau nanti ngaji itu mriki nanti saya kutipkan, saya fotokopikan tafsir At-Tabari itu ada hadis sofa menerangkan Allah itu ternyata zat yang luar biasa adilnya. Jadi nanti di orang-orang Masar itu Allah pidato begini. Ya rada ngeri ya pidato ini. Wow kayak dawuh Sabtu Qadir. Ayuhan nas, kamu tahu saya siapa? Ini mulai wong kafir, wong fasik, wong soleh, wong sedengan kumpul kabeh. Semuanya masih ono kabeh. Di Mustafa ono, Rukin ono kabeh. Aku kok arep ben tapi ono kabeh. Nah itu pidato pengiran. Ayuhan nas, kamu tahu saya siapa aja? Mereka jawab, tahu ya Allah, engkau Tuhan. Terus Allah ternyata masih melempar satu pemikiran yang jernih, yang normal. Bukankah adil bahwa setiap orang yang mendewa-dewakan sesuatu, sekarang sesuatu itulah yang jadi Tuhannya. Lihat tabi aku lumriin bima ya'budu fid dunya. Sekarang orang yang menyembah siapa, ya ikut siapa yang disembah. Sing suwenen duwe, golek duwe. Sing suwenen pangkat, golek napa? Pangkat. Sing seneng Yesus, golek Yesus. Mereka langsung jawab, ya Gusti, adil. Siapa yang didewa-dewakan, yaitu tuannya sekarang. Sing seneng duwe, boleh duwe. Seneng populer, boleh populer. Terus Allah mirip. Ternyata sing golek pangeran mau sidik. Mergo yang benar-benar menuhan ke Allah mau apa? Sidik. Mergo termasuk aku dan jenengan guys. Muga-muga melok sinten Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mau sidik. Kuwate golek, harus golek duwe, golek pangkat, golek populer. Sederhana, makanya masuk surga itu ya sederhana. Makanya disebut orang masuk surga itu bersama Tuhan. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu ketika kamu menuhankan Tuhan, nanti di arah-arah masar balikmu ngawur pangeran irji'i bali sira ila rabbiki maring pangeran sira. Ternyata kita bali marani pangeran. Paham ya? Karena kita menuhankan Tuhan, makanya Tuhan memberi pengumuman. Siapa yang menyembah sesuatu, maka dia akan mengikuti sesuatu itu. Bukankah itu keputusan adil, kata Allah? Naam ya Rabbi, itu keputusan adil. Wah, akhirnya sing nyembah aku dari pangeran anut aku otomatis. Yang di dunia bener-bener nyembah pangeran langsung otomatis irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Karena bener-bener hamba Allah. Makanya orang-orang sufi kalau maknani fadkhuli mongko mlebu sira kabeh fi ibadi ing dalam status kehambaan ingsun. Memang dia bener-bener dadi hambane. Misalnya jajal lagi, misalnya rada duit. Kamu rada duit susah karena nganggap duit itu penting kan? Sekarang kalau kamu nganggap duit itu penting, Allah lebih penting kan? Padahal Allah orang rantai, masih ada. Dan selalu ada. Harusnya tingkat susahmu tidak se-ekstrim kalau kita kehilangan tuh. Begitu seterusnya. Tapi nyatanya enggak kan? Misalnya sholat kodok atau lali sholat kan tenang-tenang aja, nah duit hilang. Jadi kita pengeran bolak-balik ternyata yo ekstrim nak kehilangan duit. Kehilangan rasolat dulu, kodok, ibu cek tenang. Dia nak kehilangan duit. Orang itu turun, Mustafa kehilangan, duit 1 juta hilang. Oh, orang itu turun. Sudah diwamu, selalu uji diwamu. Nah itu kan, itu sebenarnya nyorong, mesti nyorong, kenapa terus nyorong. Jadi kalau orang sufi itu maknanya Quran itu indah sekali sederhana. Jadi saat itu terus orang yang benar-benar nyembah Tuhan, otomatis ngikutin apa? Tuhan. Itu disebut fars dapat ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Tapi orang-orang yang menuhankan hawa nafsu yang disebut apa ayat amanita toda ilahahu hawa, orang yang menganggap hawa nafsunya itu sebagai Tuhan, itu cari-cari bingung. Pas bingung itu terus orang yang masuk surga bareng pangeran wau selesai, terus pas bingung itu terus qolatu amalan sholihah wa akharana saya. Itu terus ada syafaat. Wa akharuna atarafu bi dzunubihim qolatu amalan sholihah wa akharana saya. Sawu ayatu kana wa ali. Terus kanjeng Nabi rodo mengajukan mau proposal nih wow. Gusti sebagai sing bingung nyembah jenengan cuma tampur nyembah duwe tampur nyembah macam-macam. Lah niku seputi Gusti. Jadi pangeran kanjeng Nabi lucu. Lah niku seputi. Itu di baro pangeran kilau 40 tahun harus dijawab. Baro mergo nyembah pangeran nyembah duwe nyembah pangkat podo ae bingung. Orang-orang masarmu bangun. Ya kayak zaman Indonesia yati unatil ardi ini kumpul bingung.
Makanya ciri utama orang sesat niku bingung. Makanya pangeran anggabarno yang sesat niku orang sing hairona, orang yang bingung. Lagu ashabu yatunahu ilal huda hairon. Jadi orang yang tidak mendapat hidayah, ciri utamanya itu bingung. Karena memang nggak klimaks, dia mencari sesuatu yang tidak klimaks, yang tidak final. Kulo ngrasakno teng awak kula piyambak. Kulo niku nak misale kepikiran kepengin nopo, kepikiran wong saleh kan macam-macam. Wong saleh lalu kadang ya ora pati bener gitu. Artinya cuma orang bener wong saleh ora kepen maksiat. Misalnya saya sebagai wong saleh kadang kepengen haji, atau kepengen ngaji, kepengen mulang. Dia kadang punya keinginan kesalehan, kadang itu kepengen tahajud, macam-macam. Dalam keinginan kesalehan sendiri itu kadang orang itu ada berontaknya sama Allah Subhanahu. Padahal keinginan salah yang dibarengi berontak ning Allah udah dirasolah. Kalau gak rugen dikirim arah, orang mesti terus ini. Tapi saya kan terkirim arah. Kok kepengen haji teman-teman nganti nganti malah pangeran lucu. Haji itu ora mesti apik kanggo kowe. Tapi protes temen pangeran mesti elek. Mesti napa? Jadi kan misalnya kayak kepengen istiqlal kepengen tahajud, kepengen mikir satu guru, cuma dua tentang mikir. Boleh tuangi jam 5. Goblok Masya Allah, setan apa semua itu tunggu. Padahal setan dewe, Pak. Kok nanti ra iso ta? Ini malah jadi setan double, wis rapi, dia gugat pangeran. Sadane ora tau ngono, wis tangi dulu terus subuh. Besok dibaleni meneh. Tapi ora tau lho. Kalau maca tenggene hadis Musnad Ahmad ngene. Allah nak ana kawulane sing setengah dolim setengah saleh. Iku nak nyebut Allah suwe-suwe iku apa ora seneng. Jadi Allah itu lucu deh hadis kutsi. Perkara ini sepetan orang apa? Jadi dari pengiran naramati soleh teman-teman seperti aku ya teman-teman. Itu lucu pengiran itu jadi lucu. Jadi karena kan rahatil kan, mau rapati soleh teman-teman ngidolakno pengiran. Jadi minimal wae kata-kata nggak menjurat-jurut tradisi taat. Ya lah hikmah ini. Kalau mau terkasih sih, jadi pengiran ya seni. Maksudnya memang aturannya harus gitu loh. Cinta rapati sejati, wae aman kepenawar terus kan sudah adil. Jadi pengiran malah diturakno terus. Makanya ketika Imam Tobari nafsiri fadkuruni atkurkum, kamu ingat saya, maka saya akan ingat kamu. Itu tadi Nabi diwarai pengiran, hei Muhammad. Kau lamu sing dolim-dolim itu, yo Islam tapi dolim-dolim. Kalau eling aku arang-arang ae, beda sholat fardu. Kenapa fokus? Wah, ini nak eling aku, tapi eling dia, tapi eling salah. Nak eling salah kepengen soal. Jadi kakek kesuwen eling, wah suwe-suwe yo cara komputer lu direset meneh terus diwaca meneh. Terbaca meneh. Sale kok Mustafa jenenge sapi, jenenge tau ora Mustafa. Salah ya dieling-eling. Saiki sopan dulu dhisik tau Pak Tril kan terus dieling-eling meneh to. Lah iki nak rapati saleh iku ilinge suwi-suwi. Mbok marahi terus kowe lah ya dieling-eling. Suwi lah itu sebagian kasus. Paham ya? Jadi kabeh ana hikmah maksudnya niku kula suwun, nak sampean mung saleh kok ben kaapian, kepengin wae. Nek ora kesampean ora usah protes. Sesuk baleni meneh. Tapi ora usah napa? Protes. Kalau di arang-arang tahajud, arang-arang witir, tapi orang kena ditiru, paham? Mulai dicek, nak ulama itu rapati kuat wiridan, ini sunat uang. Abdul bin Mas'ud itu alim-alim sahabat, itu atau foto sunat. Padahal dia ahli Quran. Ahli Quran sahabat itu yang sempurna itu hanya 6, termasuk Abdul bin Mas'ud. Makanya semua sanad Quran tidak bisa membuang Abdul bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Jabal, Sayyidina Utsman, Sayyidina Nawawi. Tapi paling populer itu Abdul bin Mas'ud karena orang kepaham. Cuma dia ada diikutkan di Rasul Utsmani karena saat itu beliau hidup di Kufah. Makanya orang-orang Kufah banyak ahli Quran, kayak Imam Asim, Kisai, Imam Hamzah itu Qiraatul Kufah. Ya Qiraatul Kufah itu Asim, Hamzah, Kisai. Itu karena dulu ada Abdul bin Mas'ud. Meskipun lewat murid-muridnya, ada Sirin bin Ubay, ada lewat murid-muridnya. Nah, korek Medina itu dulu lewat Abdul bin Sa'id, kayak Ibnu Katsir itu sanadnya dari Abdul bin Sa'id. Itu nggak pernah foto sunat, atau ibu nih. Kamu itu nak jatuh ambil nyarana foto sunat orang foto sunat. Aku nak foto sunat itu berpatu kantor itu terus Quran dasar. Ane sampai tak seneng mangan yo ono sanate. Aku iku nak awak nak foto sunat itu nak berpatu napa? Jadi
Jadi apa-apa kok temaan dapati dijamu ya kabur. Ya kabur kabur lupa. Ini kalau sana tur Korea di Aji Quran di surat 2 bilang langsung itu rakyat kosong. Betul kalau di konco latihan niat. Karena sawal pidato manso Ramadan cuma asal sitan bin Syawal pakai nama tomat daron apa kul. Uang sing poso Ramadan terus poso 6 dina, poso karo poso selawah. Ternyata umatnya itu banyak yang poso. Sekarang dosoan yang ini makan. Protes ada besi lugu-lugu itu. Pak Yai rugi dua poso. Sebelum jenengan buat. Suan aku terus wapok ke Sulung Yai sok suci. Kalau tadi kita khutbah terang ngomong tengah kakak kan. Alhamdulillah dia jenengan kasih poso Ramadan mursai. Kawan dia nyarana poso apa? Lebih Mohon pun saya ini gus, ingin keputusan foto itu bukan kurang foto mawon pembaca, jangan kurang foto pun apa? Saya mohon buat saya ditambah menurut saya. Apa ya semangat ngadani ngono barang, ini bentuk menengah udah. Padahal bapak kulor ini mulai nyai ngatus wafat itu mesti foto nanti. Bapak kulor ini lucu, mulai dia foto ngatus, tapi beliau gak seneng anak foto. Ya lucu, bapak ini memang kalau orang tipikal ulama itu memang lebih percaya hukum ketimbang perilaku. Beliau sering bilang santri-santri ada bos. Aku yang bos. Guru saya juga gitu. Dia memang itu sering tirakat, tapi yang mengharamkan santrinya tirakat. Karena bagi beliau itu ya belajar itu nomor 1. Belajar itu apa? Dan itu memang dilarang. Santriku haram poso. Nah, santriku tenang ya sinau sirku. Poso balun merusak Islam. Poso balun merusak apa? Islam. Ya karena kan hukum agama itu kan detail. Kayak caranya hukum menuang aja hukum. Juga hukum sampean mikir mas kuwi mau apa kang eling ngono urung paroe. Nah, mbok wong di anak biro narada anak biro bojo yo biro. Sulus piye, sulus ning Quran kadang disebut sulus tapi sebenarnya sulus bab. Disebut sudut sebenarnya sudut. Ngono kok. Kalau nak foto bener mesti masuk daripada bawur atau apa. Karena mikir itu detail. Kalau ceritanya ini, betapa susahnya agama. Benar lah, susah jadi kulon. Imam Syafi'i itu suatu saat itu lugu ning kursi malas. Ya lugu nih, turu gladuk. Hari itu melek-melek, sekarang melek terus turu gladuk. Itu sungi ngoten, ya rata hajat, ya witir. Padahal Ahmad bin Hanbal itu semalam itu minimal sholat 100 rakaat, bahkan pernah sampai 1000 rakaat. Dan itu putri-putrinya Hanbal tahu semua. Kalau abahnya tiap malam sholat minimal 100 rakaat, ini antara rakaatnya. Nah, tapi Ahmad Rambal nak ketemu Syafi'i salaman itu. Dan hormat sekali, senang muji-muji Imam Syafi'i. Sehingga putrinya itu protes. Mau enggak Syafi'i nganti koyo piye to jenengan puji, jenengan ibadah ngoten. Di benak putrinya sempat kesulitan. Kalau yang 100 rakaat saja nyucup berarti itu kan 200 rakaat kan pikirannya. Berarti kan pengen urip Imam Syafi'i piye nganti dipuji-puji apa ya. Bareng diinceng ternyata Imam Syafi'i nunggu karo riyen uteng dipan. Tadi riyen boten enten kursi malas dipan. Orang suwin duduk turu. Sindilir meneh dipikir meneh nyekal-nyekal dan duduk turu meneh. Kalau ngoten nganti suwengi ora witir ya ora tahajud. Bareng wae subuh ya terus wudu. Wudu terus salat aja salat subuh. Ya gawe. Putrine protes. Mensomati abai. Bah, ya Abi. Inni ra'aitu Syafi'i al-lailah. Jadi cerita bar salat Isya mulai ning bidang. Jeglak-jegluk turun tangi nek. Iku ora witir ora tahajud. Lho ngono kok hormati ngono iku alasane napa? Lima ada akram tahu asad dan ikram. Wa azam tahu asad dan ta'zim. Sampai jalan mulya anu ngono perkara. Ternyata Ahmad Hanbali yo terprovokasi mbek putri ini, masa iya? Imam Hanbali ya nyangkone nggih mungkin salatnya ada sebanyak dia cuma ya salat rakaat ta. Ora kok terus ngoten niku. Mulane kula nak dinceng rutin ya tak kebal wonten. Cuma yang nginteng Anda lebih baik maafin. Akhirnya sinten Ahmad Hanbal marani dalam Imam Syafi'i. Ya Aba Abdillah, nak undang ya Aba Abdillah. Balawat ni binti annaka kada wa kada. Saya diceritain putri saya bahwa engkau semalaman perilakunya begini-begini. Dari sedekah, oh ya istri. Putri kamu benar sedekah, iya benar. Lalu kenapa? Iya, Ahmad ya. Aku mikir sih tidak masalah. Orang harus yang ketemu jawabannya lagi ketemu patang kalau tak tapi tidak ketemu.
Dari fakta tuh siti nama alatan aku mikir sudah nopo masalah min umurit tak ora ketemu kan. Terus Imam Ahmad Rambal mulai bernyucuk mulai terus sampai dia jauh naumul alim abdul min ibadatil jahil turune wong alim si apik timbang turune wong. Ternyata masalah yang ditelurkan Imam Syafi'i itu banyak sekali. Saya itu punya cerita banyak betapa agamanya harus dipikir, tidak tekstual, tidak dari Rasulullah. Misalnya begini ini yang kasus nyata. Nabi itu dawuh, dan ini jelas dawuh Nabi diyakini semua ulama. Tidak ada orang yang zina yang saat zina dalam keadaan iman. Tidak ada orang yang maling saat maling dalam keadaan iman. Tidak ada orang yang garong saat garong dalam keadaan iman. Sehingga orang Khawarij berpendapat, seorang muslim atau mukmin yang sudah melakukan dosa besar, dia sudah tidak mukmin lagi, tidak muslim lagi. Dihukumi kafir. Nah, ciri utama ahli sunnah adalah tidak mengkafirkan orang yang pernah melakukan dosa masih dihukumi Islam. Meskipun fasik tapi masih dihukumi apa? Suatu saat dua beliau ini ketemu. Nah itu lucu nih Imam Syafi'i. Ahmad Hanbal ditanya. Ahmad Hanbal sempat tertarik sama pendapat yang khusyuk tadi. Ya Ahmad, menurut kamu makna hadis itu gimana? Ya kalau minal iman. Kalau dia sudah dosa besar ya keluar dari iman. Bimuqtada hadzal hadis. Karena konsekuensi makna dari hadis ini. Ahmad Hanbal tanya, ya Ahmad, dia tuh. Lalu dia tobatnya gimana? Ya sholat deh. Rumah sampai buyung ngakak-ngakak. Maksudnya nyerot orang, buyung ngakak-ngakak. Ya Ahmad, sholatul kafir latas siku. Sholatul orang kafir juga sah. Ahmad Hanbal langsung cemong sapi sampai dengkulnya situ. Karena dia caranya ngomong paradong, mereka kakek sholat ramiku. Kalau dia ngukumi kafir, tentu tobatnya tidak bisa sholat. Karena sholatnya orang kafir tidak sah. Ahmad Hanbal kan ngukumi kafir, tapi tobatnya kan sholat. Padahal ciri utama sholat itu saya kudu mau. Berarti Ahmad Hanbal darani sholat sah, diam-diam dia darani yurong kafir. Mau diguyung akan nggak Imam Syafi'i? Ya Ahmad sholatul kafir latas itu, sholat orang kafir juga nggak tahu. Allah sadar ya. Iya, tak hukumi kafir kok sholatnya tak hukumi sah. Paradok kan? Untuk dia nyucuk berdarani antara fakih sunnah, wong paling ahli fikih. Jenengan gitu. Jadi berkali-kali jadi kalah berkali-kali. Kalah untuk orang sholat wow. Perkara ini mikir, perkara ini apa? Mikir. Mana soal Imam Syafi'i, itu tentu pikir dua berutang kan. Kontak kelompok tapi ram mikir hukum mikir apa? Utang, kasus. Paham itu ulama memang berat. Jadi benar ulama seneng benar. Kalau ceritanya malah ini fadilah ulama. Muawiyah itu pemimpin besar yang musuhnya Sayyidina Ali. Ali musuh besar yang musuhi Muawiyah. Tapi nak masalah ngalim ya ora langit di bumi. Muawiyah ke Sayyidina Ali masalah ngalim langit beda apa? Suatu saat Muawiyah itu ada pertanyaan dari umatnya. Khunsa, orang yang kelaminnya tidak jelas, kelamin ganda atau kelamin muskil, itu ikut hukum lelaki atau perempuan. Misalnya sekarang ada waria. Itu ikut lelaki atau perempuan, sholatnya, misalnya cara berpakaian ya sholatnya. Nanti kalau haji itu misalnya ikut pakaian ihram yang tanpa jeritan apa standar perempuan, kan harus ditentukan kan, ketentuan khunsa itu ikut lelaki atau perempuan. Muawiyah wisen ya? Iya, berarti jawab. Takok, mau paling alim musuhku. Lalu hebatnya Muawiyah gentleman. Ngomong utusan kontakok si dinahnya. Ya jujur, min Muawiyah amiril mukminin ya. Ila amiril ilmi ya, maksudnya dia ngakak kongkong ketua wong Islam tapi takok nih ketua ilmu, mereka dia sadar narangan. Lha kula boten sombong, kula kan saiki biasa di mana nih ketua-ketua anu takok hukum. Lha ketua takok. Boten wis nang alim bareng jenengan urusan ketua organisasi kan. Hukum mek ketua yo beda to. Takok. Tapi di finali enak. Dia pas pidato pas khutbah. Di finali kan jadi dendam mek Muawiyah, karena kalah. Dijawab pas khutbah. Alhamdulillahilladzi ja'ala juwana yasaluna anbikum. Alhamdulillah iki kok apik. Ana musuhku gelem takok aku mun. Biasane men takok politik. Terus dia jawab, "Hukima min haitsu yabul." Itu terkenal. Hukima min haitsu yabul. Jadi alat kelamin mana yang aktif dipakai kencing, yaitu yang menentukan status wariyah. Jadi kalau wariyah itu misalnya kencingnya kok pakai alat perempuan, berarti dalam hukum sholat dan sebagainya ya perempuan. Tapi kalau alat kencingnya itu kok lelaki, berarti hukum sholat dan sebagainya ikut.
Meskipun dia punya tabiat yang nggak bisa dipungkiri ganda. Paham ya? Tapi hukum dasarnya melihat dia kencingnya di. Nah itu yang lucu lagi masih ada pertanyaan. Walaili idza yakhsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal untha. Nah itu kan terus membingungkan. Lalu kelamin ketiga khunsa ya dalam bahasa Arab cara Indonesia apa? Waria ora mesti mari kadang ya mau gayane tok waria. Makanya malah cara bahasa Arab bukan khunsa. Mungkin kalau orang Indonesia terjemah gampangnya waria ya, tapi bukan mesti juga. Wah yang kelamin ganda. Tuhan kan hanya mengklasifikasi bahwa manusia itu lelaki atau perempuan. Kalau ada jenis ketiga, berarti kan Tuhan ngendikannya ora lengkap. Perkara ini orang jenis ketiga, rupa-rupanya apa pun. Makanya Imam Suyuti itu ngikuti Sayyidina Ali. Sama lihat nanti kalau pulang lihat di Jalalain. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Okay. Itu di Jalalain diterangkan wal khunsa indallah dzakarun am unsa. Nanti sampean lihat di Jalalain. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa wal khunsa indallah dzakarun am unsa. Khunsa itu tidak ada, tetap satu hukum dalam pandangan Tuhan, yaitu imma lelaki saja, wa imma perempuan saja. Paham ya kalau kalian dimulai. Jadi misalnya ada orang waria, mungkin dalam kasat mata kita, hukum kemaklukan kita mengatakan itu waria, tapi dalam ketentuan Allah tetap dia benar-benar lelaki atau benar-benar perempuan. Jika Allah tidak mentoleransi ada kelompok ketiga rupa-rupanya. Sebab itu sih. Nah, hukum lahir untuk menentukan ini dilihat min haitsu yaqul. Di mana napa kencingnya aktif. Itu ulama. Lu bayangno misalnya sampean jadi ulama, Quran 30 juz dari sekian kosakata jutaan. Kuwi di kewajiban nerangno ning umat kados kula. Kok iso poso piye? Tapi nak berjuang Allah poso kan. Itu bapak saya riyen ngarano kula poso ya. Kira poso ra. Mungkin berat tenan itu ulama. Yang ulama betul ya memang mikir hukum. Nah, secara ulama itu mikir jatuh untuk salam tempel urapati ulama. Ya, tapi ya apa itu siar Islam ya. Tapi rata mikir hukum nih. Pakai hukum yang tidak takut kalau minta minum takut kalau bukan karena ulama itu perdebatan hukum. Kalau nanti debat Imam Malik, Imam Syafi'i, padahal yang murid sama guru. Saya punya 33 masalah perdebatannya ulama-ulama. Ini mirip-mirip benar. Misalnya gini, ini contoh nyata. Perdebatannya murid-murid dari guru. Imam Syafi'i itu ngaji di Imam Malik, tapi mengalim. Ahmad bin Hanbal ngaji Imam Syafi'i yang pernah itu perdebatan misalnya gini, ini contoh yang paling populer. Ada di antara kafarohnya orang haji, itu kon poso 10 hari. Yang 7 hari zaman di Mekah. Apa yang 3 hari zaman di Mekah, yang 7 hari saat sudah pulang. Alhasil ada aturan yang begitu. Fasyamu salah satu ayamin fil haji sudah ya. Wasab'atin idza rojatum dan 7 hari kalau sudah pulang. Ya pangeran hanya ngendikan idza rojatum 7 hari kalau sudah pulang. Yang satu berpendapat sudah pulang itu ya sudah di rumahnya, itu namanya pulang. Nah dari ulama yang lain enggak. Asal ibadah haji sudah selesai, amalul haji sudah selesai. Meskipun Anda masih di Mekah di Medina, itu sudah boleh melakukan poso 7 hari. Karena bahasa pulang itu bagi mereka itu bisa pulang yang tahu bolak-balik. Nak rugen dolan teng omah kula, itu asal sudah balik kanan, Gus kula tak wangsul. Itu kalau saya ditanya istri saya rugen tesih, mesti saya jawab sudah pulang. Tapi cara istrinya kalau belum sampai rumah, belum apa? Pulang. Nah itu kan, lah Allah ngedikan idza rojatum cara ukurane wong Mekah apa bojone nek cara ukurane wong Mekah, agar urusan haji wis bar ya dianggap wis mulai bojone ning kapal boten mangsang ning Irang mriyen den Tapi cara wong Mekah pun mulai. Tapi cara bojone angger untuk omah orang mulai. Ini contoh betapa susahnya ijazah WhatsApp asin tidak nopo project. Begitu juga masalah tayamum. Ini bencaman senang fikih, bencaman ngerti nak ulama itu pasti dapat kita habis. Bencaman roh. Ya saya sambil membela diri maksud saya. Jujur mah. Berarti jujur mah mana? Timbang munafik apa nopo? Jujur. Imam Syafi'i itu ketika ditanya, kenapa Anda mensyaratkan jika orang tidak mendapatkan air? Itu syarat sahnya tayamum harus mencari-cari air dulu. Jika kayak di takrib di Mu'in, jika orang tayamum karena tidak ada air di padang pasir, maka syaratnya harus tolabul mak mencari-cari air dulu. Di tempat tinggi, tempat apa-apa dicari-cari dulu. Itu ditanya sama muridnya. 5, kenapa engkau mensyaratkan tolabul mak mencari-cari air? Imam Syafi'i enak jawab.
Ya karena Allah ngendikan fa ilam tajidu ma'an fatayamamu, kalau kamu tidak menemukan air maka harus tayamum. Ini Imam Syafi'i cara membuat kaidah itu saya masih mengenang. Ini ngendikannya simpel. La yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Karena orang tidak pernah mencari itu tidak bisa dikatakan tidak menemukan. Padahal Allah dawe falam tajidu ma'an, kamu tidak menemukan air. Orang itu tidak bisa disifati tidak menemukan sebelum dia mencari. Kalau belum mencari jenenge ra roh. Itu Imam Syafi'i. Jadi paham ya? Kalau belum mencari jenenge ora roh. Tapi nek wis golek ora ketemu baru berstatus falam tajidu. Nah ngono artinya falam tajidu ma'an, kudu golek banyu di. Bayangkan ayat diprediksi sitok-sitok terus menelurkan hukum sitok-sitok tiap ayat, sak kalimat. Mbok kon witer piye, mbok kon tahajud. Ini kan cerdas niku. Paham ya? Semoga dikasih apa? Niki mun Mau bawa satu tunggal nomor berapa? Terusan nomor ini. Yang Islam mulai cilik motor ke susu buko. 6-3 betul. 6-3. Aneh-aneh. Kalau Islam anyaran model. Haddatsana Al-Khalil bin Amr haddatsana Muhammad bin Salama Al-Harrani an Muhammad bin Ishaq an Muhammad At-Tawil an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yukta dan tekano yaumal kiamati ing dalam dina kiamat di an'ami ahli dunya kelawan wong donya paling enak minal kufar sing boro-boro wong kafir. Payu kalu moko diucapno pengene, dadi wong paling enak ning donya wong kafir iku sampean dicelepno neraka. Iku nyelepno sira ing iki kafir kinare ing dalam neraka gomsatan ing sak celupan. Payu masuk moko dicelepno sapa wong kafir ing dalam neraka. Dadi ning donya selawase uripe enak ra karuan. Barang ning akhirat dicelepno sithik ning neraka terus dintas. Sithik tok terus apa dintas. Semayu kalau mongko nulis dan ucapno lagu maring fulan, fulan. Hal asobaka ana to mekenani kang sira zaman ning donya apa nak imun kenikmatan kotu babar pisan. Fulan, kowe ning donya 80 tahun kan uripmu enak, kowe enak banget. Apa tau ngrasakno enak kowe? Kaya kulo mongko ngucap, lah mboten. Jadi intine ngeten nggih, nikmate ning donya selawat-selawat lah nganti mati. Iku dibandingno sak celupane neraka, iku ora ana artine. Langsung ditakoki, "Mboten Gusti, ada iman kere lah." Ini menyemangatkan jenengan yang kiri itu biar tahu. Biar tahu kalau tidak masalah itu. Ini jawab hal atau bahkan imun katu fayakulullah Gusti waduh ngerti orang ngeten pun lah penting nikmat itu semu ma asobani nak imun kot kalau rata untuk nikmat belas Gusti. Saiki walian. Wayu talan din tekano biasa di mukminin kan banget menapa nek duron bahayane urip pegatan kiri macam-macam babala lan bala. Fayu kalu ismisu fi jannah. Saya kon nyicipi swarga. Manane swarga widak dari 100 kan. Widak dari 100 semuanya serba payu mati. Tapi kon nyicipi tok terus dicekel nek ditokno. Terus payu kalau mung dicamno lagu maring wong. Fulan ala sobaka durun ketu abaraun. Piye kene dunya tau lara. Padahal ning dunya kirine gak karu. Saya kulo lah Gusti buatan blas keluarga. Saking larane ning dunya iku ora seimbang ambek enake ning swarga. Mane nak kire-kire sing ahli napa? Juga ahli jannah dadi menisan. Kenapa? Tapi hadis ini penting. Betapa tidak pentingnya dunia. Betapa tidak pentingnya apa? Dunia. Jadi kini dunia nak ditekir juga itu kata syukure. Nak ditekir melarat dia kata sampai. Rasa untuk pengiran. Ojo-ojo sing suka kepen melarat malah rusak kabeh. Malah masjid radati. Macam melarat dia rasa kepen suka gitu biasa. Dibang kepen suka ra keturutan atau ra usah kepen. Nanti ditekir ditompo tapi rasa apa? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka syukur wa ala rizqika wa rizqa aman. Ilahana taqayyus samawati wal ardi. Kullana ala al-khayri kulliha wa ahibbana mahabbatan ma'sumatan inda qawman. Allahumma rizqna hubbaka wa hubba man ahabbaka. Waj'al hubbaka ya Allah ahabba ilayya minal ma'il barid. Ilahana anta maksuduna ridho kama tutuna fardhu anna wa firana ya Allah fi haqqi wa syafa'ati habibika Muhammad sallallahu alaihi wa bi haqqi khalilika Ibrahim wa fi Musa syafiqa isa musyafiqa Allahumma ya Allah sallimna wal muslimin wa farrijil anhumul hamma wal hazana wad dhaiqa ya Allah wa ta'annuta wa ta'assub hatta kanu ya Allah abidina ilaika fi farqin wa hatta kanu ya Allah yasifuna halawatal iman
imanan bika wa tasdiqan bi kitabika ya Allah wa raja'ani thawabika Allahumma ya rabbana ghufranaka ya ilahana wa antal ghafurur rahim ilahana anta ya ilahana karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim wa anta karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya rahim Allahumma innaka jawwadun karim wa annaka karim wa rahim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim fa'fu anna ya rahim Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzaban nar wa'fu anna wa an abaina ummahatina wa asyatina wa an masyayikhina wa amman asra hadzal khaira fi hadhihi sa'ah wa li jami'il muslimina muslimat al-ahya'i minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzaban nar sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin